Saya sedang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi. Hari ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pengelolaan DAK mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan dari rencana kegiatan yang telah disepakati atau disetujui, sampai adanya kegiatan pemantauan dan evaluasinya. Saya Nisa Daulay akan bersama Anda dalam proses yang kompleks dan sangat penting ini. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri untuk mengurangi kesenjangan, terutama pada infrastruktur pelayanan dasar. Dinas PU khususnya bidang Bina Marga sudah menyiapkan dokumen readiness kriteria dalam bentuk stok program yang dalam proses perencanaannya dikerjakan oleh konsultan perencanaan. Untuk kesiapan dokumen rencana kegiatan, Dinas PU khususnya bidang Bina Marga bersama dengan tim konsultan perencanaan melakukan konsultasi teknis secara intens dengan Balai Besar sampai berita acara disetujui dan disepakati bersama di forum konsultasi program. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, pemerintah mengamanatkan pembinaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus fisik kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Khusus dalam pengelolaan DAK fisik bidang jalan, unit kerja Kementerian PU yang terlibat adalah Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Sekretariat Jenderal, Unit Pelaksana Teknis Ditjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membina pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Balai atau Balai Besar merupakan ujung tombak dalam proses pembinaan teknis DAK bidang jalan, mulai dari persiapan, pembinaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam proses persiapan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah atau PFID, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN mempunyai peran memverifikasi usulan Pemda, mulai dari penilaian teknis sampai dengan usulan rencana kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi, dan pengendalian bidang jalan dan jembatan. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional juga menyelenggarakan fungsi salah satunya penyiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2023 tentang penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik infrastruktur, Balai berperan dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi infrastruktur daerah, khususnya DAK bidang jalan.
balai-balai Kementerian PU di daerah seperti Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN dan Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN berperan dalam persiapan readiness kriteria dan menilai data teknis agar pemerintah daerah dapat memenuhi persyaratan usulan rencana kegiatan. Kami berharap kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali untuk selalu melakukan pembinaan teknis sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan selalu mengarahkan kami di dalam rangka penyusunan DID sesuai dengan aplikasi Krisna sebelum konsultasi program dan menyiapkan stok program di tahun ke depan. Kami sudah melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK tahun 2024 setiap triwulan, di mana rapat evaluasi ini untuk menjaga konsistensi pelaksanaan sesuai dengan dokumen rencana kegiatan pada saat konsultasi program dan mengevaluasi progres fisik dan keuangan sesuai dengan rencana penanganan. Dan kedepannya kami akan melaksanakan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi triwulan 4 pada akhir tahun 2024. Untuk pelaksanaan kegiatan selama ini kita sudah berkoordinasi aktif dan baik bersama Balai Besar Jalan Nasional dan Pusat Infrastruktur Jalan Daerah. Jika nanti ada kendala, secara aktif kita akan berkonsultasi bersama Balai Besar dan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah. Pada tahap penilaian usulan, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah beserta Balai atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional akan mengevaluasi kesesuaian administrasi dan data teknis dari usulan yang telah diunggah. Data teknis yang diajukan oleh pemerintah daerah juga dievaluasi untuk memastikan usulan kegiatan sesuai kondisi lapangan dan memenuhi readiness kriteria yang telah ditetapkan. Ruas jalan yang diusulkan dalam DAK harus mempunyai status jalannya, yaitu status jalan yang telah ditetapkan oleh kepala daerahnya. Dan daerah itu telah lolos dari data teknis, karena mereka akan diisi di aplikasi Krisna. Nah, ini data teknis ini berpengaruh ke usulan. Nah, usulannya jadi tidak dapat diusulkan karena tidak ada di dalam data Krisna. Yang ketiga adalah ruas yang diusulkan harus sudah bebas, yaitu dengan syarat bahwa surat pernyataan dari kepala daerahnya. Yang selanjutnya adalah bila mengusulkan jembatan, usulan jembatan ini dari bangunan bawah sampai bangunan atas sampai selesai. Jadi tidak bisa diusulkan umpamanya bangunan bawahnya saja, jadi itu tidak selesai. Setelah alokasi DAK fisik bidang jalan ditetapkan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana kegiatan yang mencakup jenis kegiatan, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Pada tahap ini, keberadaan verifikator di tingkat provinsi dari Balai atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sangat penting untuk memastikan rencana kegiatan layak secara teknis dan biaya. Tahapan awal dalam proses DAK, kami dari pemerintah daerah tentunya kita melakukan survei kemantapan jalan melalui IKRMS atau BKRMS. Nah, dari hasil tersebut didapatkan tingkat kerusakan jalan, baik rusak berat, rusak ringan, rusak sedang, dan kondisi baik. Nah, berangkat dari sana, kita tentu melengkapi dokumen teknis perencanaan tadi, DID, kemudian
kelengkapan ketersediaan lahan dan rencana anggaran biaya. Nah, ini tentu kita berkonsultasi dengan BPJN yang ada di daerah dalam rangka untuk kesesuaian tahapan yang diharapkan. Nah, dari situ kita melaporkan ke pusat melalui balai. Nah, tentu atas usulan tersebut menjadi pertimbangan dari Bappenas, Kementerian PUPR, apakah layak untuk dibantu melalui penganggaran dana DAK. Terkait kesiapan usulan dokumen readiness kriteria, sebenarnya ini merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang disiapkan oleh para OPD. Dokumen perencanaan ini nanti terdiri dari readiness kriteria, yaitu mereka menyiapkan RAB, ada street map, ada typical, ada juga foto dokumentasi pada saat melakukan survei. Jadi selama ini rekan-rekan dari OPD cukup aktif. Terkait asistensi, mereka biasanya lebih dulu menyetor data, baik itu di aplikasi OneDrive, atau dimungkinkan mereka langsung datang ke kantor kami. Setelah rencana kegiatan disepakati dan ditetapkan dalam forum konsultasi program, maka pembangunan infrastruktur dari dana alokasi khusus fisik dapat dimulai. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan mutu teknis dan waktu pelaksanaan kontrak, serta berdampak besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bahwa semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan DAK ini dapat berkoordinasi dengan baik. Mulai dari kami di pemerintah pusat sampai kepada balai sebagai perwakilan kami dan juga teman-teman pemerintah daerah. Kami dari sisi arah kebijakan tentunya akan memberikan guidance kepada Bapak Ibu sekalian, kepada teman-teman pemerintah daerah dalam melaksanakan DAK. Kemudian teman-teman balai yang ada di daerah, mereka akan menjadi garda terdepan dari kami untuk bisa berinteraksi kepada Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya dengan bagaimana DAK dapat dikelola dengan baik. Bagaimana usulan-usulan pemerintah daerah tersebut di-screening oleh mereka. Dan dari sisi Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah, kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan dokumen-dokumen administrasi ataupun dokumen-dokumen data dukung yang lain dalam kaitannya dengan usulan dari kegiatan DAK yang akan menjadi fokus Bapak Ibu sekalian. Dengan cara demikian, kami berharap bahwa usulan yang disampaikan kepada kami sudah sesuai dengan data atau sesuai dengan kondisi real yang terjadi di lapangan dan penanganannya pun juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dengan dedikasi dan koordinasi yang terstruktur melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum menjaga komitmen untuk memajukan infrastruktur yang tangguh, membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri untuk mengurangi kesenjangan, terutama pada infrastruktur pelayanan dasar. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, pemerintah mengamanatkan pembinaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus fisik
kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Khusus dalam pengelolaan DAK Fisik bidang irigasi, unit kerja Kementerian PU yang terlibat adalah Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Direktorat Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA, Direktorat Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Unit Pelaksana Teknis, Ditjen SDA, Balai atau Balai Besar Wilayah Sungai di daerah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum bermitra dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membina pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan. Seluruh unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis balai atau Balai Besar Wilayah Sungai di daerah merupakan ujung tombak dalam proses pembinaan teknis dan irigasi, mulai dari persiapan, pembinaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam proses persiapan, PFID, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Sungai dan Pantai, dan Balai Wilayah Sungai berperan memverifikasi usulan Pemda, mulai dari penilaian data teknis sampai dengan usulan rencana kegiatan. Terkait dengan usulan dana alokasi khusus yang kita ajukan ke pusat, bahwa kami di daerah tetap berdasarkan pada usulan dari desa, di mana usulan dari desa itu masuk pada mekanisme Musrenbangdes, di mana Musrenbangdes ini juga nanti akan berjalan Musrenbang melalui SIPD RI. Usulan itu pun diinformasikan kembali oleh desa melalui usulan kepada Bupati, di mana tembusannya adalah kepada Bapeda dan Dinas PUTR. Usulan-usulan itu dalam rangka rehab daerah irigasi. Dalam kerangka kita mengusulkan lokasi untuk usulan DAK, kita juga memperhatikan melalui data evaksi yang dilakukan oleh BBWS, sehingga sinkronisasi perencanaan di mana rehabilitasi jaringan irigasi, kita mengindikasikan bahwa daerah irigasi ini perlu dan sangat penting untuk direhabilitasi dalam rangka ketahanan pangan. Balai-balai Kementerian PU di daerah seperti Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS dan Balai Wilayah Sungai atau BWS berperan dalam membantu dan menilai data teknis dan readiness kriteria yang disiapkan pemerintah daerah agar layak memenuhi persyaratan usulan rencana kegiatan. Pada tahap penilaian usulan di tingkat pusat, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Irigasi dan Rawa serta Direktorat Sungai dan Pantai akan mengevaluasi kesesuaian administratif dan data teknis dari usulan yang telah diunggah. Data teknis yang diajukan oleh pemerintah daerah juga dievaluasi untuk memastikan usulan kegiatan sesuai kondisi lapangan dan memenuhi readiness kriteria yang telah ditetapkan. Setelah kita melakukan perencanaan teknis, usulan-usulan yang diprioritaskan, setelah kita koordinasi dengan pimpinan kita, kepala bidang, Pak Kadis, setelah kita masuk fit di perencanaan, kita masuk dalam istilahnya verifikasi. Nah, verifikasi ini yang dititik beratkan di situ, kita belum masuk ke konstruksi, ke RAB dan segala macam. Kita masuk dulu di fakta dan di outcome.
outcome di sini merupakan tolak ukur untuk menentukan Fago terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan direhab, seperti itu. Kami melakukan survei lapangan ke lokasi usulan sambil memverifikasi kesesuaian data teknis dan usulan desain dari Dinas PUTR sesuai dengan Permen Nomor 14 Tahun 2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi serta kriteria perencanaan irigasi. Kami BBW Cimanuk Cisanggarung melakukan penilaian usulan rencana kegiatan DAK bidang irigasi, khususnya kegiatan rehabilitasi irigasi sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan DAK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung dengan mengundang Pemda atau penerima kegiatan DAK dan narasumber dari PFID. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tahun berjalan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelaksanaan DAK yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung melakukan pemantauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan pengecekan kemajuan pelaksanaan kegiatan sekaligus melakukan pembinaan kepada pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selama ini, Dinas PUTR selalu aktif melakukan koordinasi maupun asistensi terhadap kesesuaian data teknis atau data pendukung lainnya. Kami juga membuat WA Group yang isinya tim Monef DAK, BBW Cimanuk Cisanggarung, dan Dinas PUTR agar informasi terkait DAK selalu tersampaikan. Setelah alokasi DAK ditetapkan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana kegiatan yang mencakup jenis kegiatan, lokasi, volume, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Pada tahap ini, peran Balai sebagai verifikator pada unit pelaksana teknis sumber daya air di tingkat provinsi sangat penting untuk memastikan rencana kegiatan realistis, layak, dan sesuai pedoman teknis. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2023 tentang penilaian usulan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK fisik infrastruktur, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, peran Balai dalam kegiatan DAK adalah sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas memverifikasi usulan rencana kegiatan pemerintah daerah meliputi verifikasi terhadap 1. Kesesuaian usulan kegiatan dengan data teknis, hasil e-paksi, dan karakteristik lokasi yang diusulkan. 2. Kesesuaian DED, RAB, dan hasil e-paksi dan karakteristik lokasi yang diusulkan. 3. Kewajaran nilai usulan kegiatan dengan harga satuan setempat. 4. Kesesuaian output, outcome dengan skema jaringan dan bangunan. Serta yang kelima, kelengkapan dokumen teknis dan data pendukung atau readiness kriteria. Jika usulan rencana kegiatan telah disepakati dan ditetapkan, maka pembangunan infrastruktur dapat dimulai dengan menggunakan dana alokasi khusus yang telah dialokasikan dengan tepat. Tentunya untuk membangun infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat tercapai pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri. Rangkaian pengusulan DAK tahun 2024 telah kami laksanakan mulai dari Simoni, itu sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan-kegiatan untuk bidang irigasi telah kami laksanakan setiap tahunnya sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan kepada kami, khususnya bidang DAK irigasi di Kabupaten Kuningan sangat bermanfaat ke depannya, utamanya bagi kelangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Kuningan, lebih khusus lagi ketersediaan air bagi para petani kita.
Seluruh rangkaian pengelolaan DAK, mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga tahap pembangunan ini adalah upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk membangun, meningkatkan, dan mengurangi kesenjangan infrastruktur ke seluruh pelosok negeri. Semua proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien demi kemajuan bersama. Konsultasi program yang dilaksanakan pada saat ini merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan kegiatannya untuk DAK fisik bidang irigasi. Semua Pemda sudah menyampaikan usulan dan kami melakukan verifikasi untuk melihat lagi apakah usulan yang disampaikan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan kriteria perencanaan. Jadi pelaksanaannya nanti bisa dipastikan berjalan sesuai dengan perencanaan yang disampaikan. Kami berharap Pemda bisa melaksanakan usulan yang sudah disampaikan di tahun 2025 dengan mengikuti dari rincian kegiatan yang ada agar capaian daripada outcome-nya bisa sesuai sehingga bisa kita jadikan target untuk capaian kinerja DAK fisik bidang irigasi tahun 2025 nantinya. Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri untuk mengurangi kesenjangan, terutama pada infrastruktur pelayanan dasar. Untuk mendukung percepatan pembangunan daerah, pemerintah mengamanatkan pembinaan teknis pengelolaan dana alokasi khusus fisik kepada Kementerian PU. Khusus dalam pengelolaan DAK fisik bidang perumahan dan permukiman, unit kerja Kementerian PU yang terlibat adalah Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah atau PFID Sekretariat Jenderal, Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya, Direktorat Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian ATR BPN, dan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Cipta Karya atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P di daerah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU bermitra dengan Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membina pemerintah daerah sebagai pelaksana kegiatan. Seluruh unit kerja pusat dan UPT atau Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW di daerah merupakan ujung tombak dalam proses pembinaan teknis DAK perumahan dan permukiman, mulai dari persiapan, pembinaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pada awalnya, Pemda sempat bingung mencari lokasi relokasi yang akan diusulkan untuk mendapatkan DAK tematik PPKT. Lahan tersebut kondisinya banyak semak belukar dan lebih rendah dari lahan permukiman sekitar, sehingga diperlukan pembersihan dan pematangan lahan dengan peninggian lahan. Kabupaten Pekalongan untuk pertama kalinya mengajukan usulan DAK tematik PPKT sehingga banyak sekali kendala dalam penyusunan RC. Alhamdulillah berkat kolaborasi dari berbagai pihak,
dari Pemda melalui Pokja PKP, Pemprov Jawa Tengah, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, tim Kotaku, dan tim konsultan, serta pihak lain. Pada akhirnya Pemda Kabupaten Pekalongan dapat menyusun semua RC yang dibutuhkan untuk pengusulan DAK tematik PPKT. Dalam proses persiapan, PFID, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian ATR BPN berperan memverifikasi usulan Pemda, mulai dari penilaian data teknis sampai dengan usulan rencana kegiatan. Balai-balai Kementerian PU di daerah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan atau BP2P berperan dalam membantu dan menilai data teknis dan readiness kriteria yang disiapkan pemerintah daerah agar layak memenuhi persyaratan usulan rencana kegiatan. Pada tahap penilaian usulan di tingkat pusat, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama dengan Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian ATR BPN akan mengevaluasi kesesuaian administratif dan data teknis dari usulan yang telah diunggah. Data teknis yang diajukan oleh pemerintah daerah juga dievaluasi untuk memastikan usulan kegiatan sesuai kondisi lapangan dan memenuhi readiness kriteria yang telah ditetapkan. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah melalui kegiatan Prakonrek Rencana Kegiatan melakukan pendampingan kepada kabupaten kota dalam penyusunan DED dan RAB usulan DAK bidang air minum, DAK bidang sanitasi, dan DAK bidang perumahan dan permukiman atau sektor PSU. BPPW Jawa Tengah, BP2P Jawa 3, dan Bapeda Provinsi Jawa Tengah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan DAK PPKT berjalan sesuai dengan DED dan RAB yang telah disetujui. Setelah alokasi DAK ditetapkan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana kegiatan yang mencakup jenis kegiatan, lokasi, volume, anggaran, dan waktu pelaksanaan. Pada tahap ini, peran balai sebagai verifikator pada unit pelaksana teknis air minum, sanitasi, perumahan, dan permukiman di tingkat provinsi sangat penting untuk memastikan rencana kegiatan realistis, layak, dan sesuai pedoman teknis. Kami berkolaborasi sangat baik dengan Kabupaten Pekalongan, tetapi sebetulnya tidak hanya dengan Kabupaten Pekalongan. Kami terus mengupayakan apa yang harus kita lakukan. Kami berkoordinasi dengan kabupaten kota, termasuk diantaranya kira-kira kalau kita bangun rumah, bagaimana terkait dengan perizinan, bagaimana terkait dengan tata ruang, dan lain sebagainya. Kami selalu berpikir bahwa kalau kami membangun permukiman, jangan menjadi pemukiman yang kumuh. Jadi ada syarat-syarat lain yang memang tadi disampaikan air bersih dan sanitasi. Di luar target yang kami lakukan dengan kabupaten, ternyata kabupaten menginisiasi. Karena ada yang namanya program DAK penanganan kumuh. Nah, ini gayung bersambut sebetulnya,
Sehingga rumah sehat, lingkungan yang baik, strukturnya baik, luasannya mencukupi, dan yang berikutnya adalah air bersih sanitasi, ini bisa tercukupi. Ini sebetulnya program yang kami harapkan. Kami sangat bersyukur sekali ada program DAK terintegrasi, artinya kami membangun rumah, lingkungan dibentuk oleh DAK, sehingga komunitas baru, lingkungan baru terbentuk menjadi lingkungan yang baik, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Jika usulan rencana kegiatan telah disepakati dan ditetapkan, maka pembangunan infrastruktur dapat dimulai dengan menggunakan dana alokasi khusus yang telah dialokasikan dengan tepat. Tentunya untuk membangun infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat tercapai pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri. Sejauh ini kesiapan pemerintah daerah dalam mempersiapkan rencana kegiatan sudah cukup baik. Ini terbukti dari readiness kriteria yang disiapkan sudah cukup lengkap dan baik. Hal ini tidak lepas dari upaya kita bersama untuk selalu melakukan koordinasi dengan balai di seluruh Indonesia dalam mengawal pemerintah daerah dalam mempersiapkan readiness kriteria dalam pengusulan DAK tahun 2025. Seluruh rangkaian pengelolaan DAK mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga tahap pembangunan ini adalah upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk membangun, meningkatkan, dan mengurangi kesenjangan infrastruktur ke seluruh pelosok negeri. Semua proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien demi kemajuan bersama. Setiap proses dalam pengelolaan DAK telah mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, profesionalitas, dan juga integritas oleh pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR akan terus mendukung pembangunan dan juga peningkatan infrastruktur daerah. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana peran masing-masing pihak terkait dalam pengelolaan dana alokasi khusus. Terima kasih telah menyaksikan kami, saya Nisa Dolay pamit, sampai jumpa.